Dan untuk acara selanjutnya ini langsung kita serahkan dengan Ustaz Bashir Hidayatullah Ta'ala. Jadi kepada para ustaz dan ustazah yang ingin sampaikan atau pertanyaan atau pesan untuk perbaikan untuk tahsin kita ke depan, silakan langsung disampaikan kepada Ustaz Bashir menjelang sholat Isya. Dan nanti sholat Isya nanti akan kita lanjutkan dengan langsung murojaah dengan Ustaz Bashir. Demikian kepada Ustaz Bashir, tafadhol. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas saja kaidah dengungnya. Sekarang kita ada mendapat laporan dari peserta. Nah, bahwasanya ada guru menyampaikan bahwasanya dengung ini nggak ada memakai ke hidung, ada ke hidung. Nggak ada ke hidung. Nggak ada aliran ke hidung. Justru wawun natun makhrajuhan khaisyum. Kata Imam Al-Jazari, dan dengung itu makhrajnya adalah hidung. Yang keluar dari hidung hanya dengung. Selain daripada itu berarti salah. Kita baca namanya Ar-Rahmanir Rahim. Him itu salah. Tapi dengung wajib ke hidung. Maka kata Imam Al-Jazari di dalam Tuhfatul Atfal, wa kunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan dengungkanlah nun dan mim, wa kunna miman mim dan nun ketika dia bertasydid, wa sammi kullan harfa gunnatin bada, dan berilah nama dua huruf itu huruf dengung. Karena yang dengung itu yang keluar dari hidung. Dan hukum dengung, apa tadi hukumnya? Tidak ada keluar dari dua itu. Tidak ada waw jumpa dengan waw, tidak ada. Waw sukun setelahnya waw hidup, itu hukumnya dengung, umpamanya tidak ada. Pasti dengung itu tercipta dari nun dan mim. Karena dua itu aja huruf yang dengung. Dan mim dan nun dia setengahnya keluar dari mulut, setengahnya keluar dari hidung. Tak bisa sama satu kita tutup. Cara mempraktekannya mudah, sangat mudah. Coba tutup salah satu, baca nun dan mim. Matikan aja, syukurkan aja nun dan mim. Kalau mulut kita tutup, jelas kemana perginya. Coba tutup dua hidung, baca nun mati, baca mim mati. Nah, coba ditutup. Nggak mau dia. Makanya para ulama membagi dua al-juz'ul mukammal wal juz'ul mukammil, atau di dalam bahasa lain an-nisful mukammal wal nisful mukammil. Setengah yang perlu disempurnakan yaitu mulut. Ketika kita melafazkan nun dan mim, itu pasti terdiri dari dua lafaz ini. Karena ada an-nisful mukammal. Mulut ini adalah tempat keluar nun dan mim yang wajib atau yang harus disempurnakan. Wal nisful mukammil, kemudian datang hidung setengah yang menyempurnakan bunyi yang setengah yang belum sempurna. Ya, kita baca an, tidak akan mau dia. Keluarnya dari hidung an, ya, an. Nah, kemudian makanya di dalam kaidah izhar, ya, izhar halqi atau izhar syafawi, para ulama di dalam buku-buku mereka terkadang menulis ikhraju harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, mengeluarkan huruf di sini adalah nun mati atau mim mati. Tanwin itu jangan lupa, tanwin tiga-tiga itu dari nun juga. Karena tanwin itu artinya apa? Bagi yang belajar bahasa Arab, nawwala yunawwinu tanwinan, artinya adalah ja'altu akhir hadhihi kalimah nunan sakinah.
Saya menjadikan akhir daripada suatu kata itu nun sukun. Alimun, alimin, nun juga. Aliman, bentuknya dua depan, dua bawah, dua atas. Itu salah satu perbedaan antara nun dengan tanwin. Tapi dia sama-sama nun. Nah, ketika kita berbicara tentang dengung ini, maka tidak akan bisa lepas dari nun dan mim, karena dua huruf itu aja yang huruf dengung. Jadi ketika ada yang mengatakan ketika berbicara tentang dengung, dengung itu tidak keluar dari hidung, berarti dia telah menyelisih kaidah para ulama. Bukan menyelisih kita. Kita hanya menukil atau mencontoh apa yang disampaikan oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Jazari rahimahullah dan Imam Al-Jamzuri rahimahullah taala menyatakan dengan jelas wa gunnatun makhrajul khayshum, dan setiap dengung tersebut keluarnya dari hidung. Ya, maka ketika tidak membacanya dari hidung, makanya samai ya'mal hidungnya udah. Samai ya'mal mai bukan mai. Itu yang dengung. Mai itu ya aja. Nun sukun masuk ke dalam ya. Nah, ketika dia hukumnya di situ idgham bi gunnah, maka harus kita keluarkan suara dari hidung. Tidak bisa enggak? Begitu juga dengan ikhfa. Antum dengan itu tidak sama. Harus keluar dari hidung ketika apa? Dengung. Maka kembali ke apa yang kita katakan tadi, para ulama di dalam buku-buku mereka mengatakan ikhraju harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, ya, tanpa dengung. Ya, ini yang paling banyak. Nah, dikoreksi oleh ulama mutakhir, bukan min ghairi gunnah. Ya, karena nun mati dan mim mati itu sendiri sudah gunnah, maka mereka mengatakan min ghairi ziyadatin fi gunnah, tanpa menambah dengung aslinya. An'amta, dan keluar dari hidung. Siratal ladzina an'amta, dan keluar dari hidung. Nah, tapi hukumnya adalah izhar. Itu izhar harfi, amda izhar syafawi. Tidak boleh mendapat dengungnya. Ya, dan dia sudah huruf dengung. Ketika kita membaca nun dan mim, itu tidak bisa tidak kita ikut sertakan rogain, karena mereka berdua adalah huruf dengung. Baik, spesifik lagi. Nah, kemudian untuk iklab dan ikhfa syafawi ini kan ada dua itu saja. Ya. Yang mana mau kita membuka dengan menutup ya. Yang mana? Baik. Ini bukan di tempat kita ada, di Nawawi pun juga seperti itu. Yang saya mengalami sendiri setoran dengan Syekh Mustafa Ahmadi Hafizahullah Ta'ala itu dengan membuka, dan sanad yang Anda dapatkan dengan membuka ya. Kalau beliau mengistilahkan mungkin setebal tisu atau kertas. Namun ujiannya sama saya ya. Nah, ujian karena kita ketika selesai kita mengambil sana itu ada ujian, itu soalnya ada 6 satu Quran itu 6 soal. Itu sama saya yang menutupnya. Nah, jadi solusinya apa? Ketika membaca di situ tutup, kalau nggak salah nih. Ya, sementara yang di sini dari Al-Fatihah kita sekarang sampai An-Nas, kalau kita tutup bisa buka. Ya, dan itu bukan satu-satunya perbedaan yang saya sendiri dapatkan
Di antaranya juga terkait dengan dengung ini, ketika melafazkan nun sukun atau tanwin setelahnya kaf, ya setelahnya kaf. Selama ini kita baca wa in kuntum fi ghaibin, ini juga dikoreksi sepanjang sampai bahkan 5 kali. Ini sudah sering, padahal kita ingin mentakik aja, ingin memastikan bahwa memang betul-betul seperti itu. Beliau mengatakan ya wa in kuntum kiraman katibin, bukan kiraman katibin. Nah, jadi solusinya kalau seandainya para ikhwan sekalian belajar dengan ustaz-ustaz atau masyayikh yang membacanya dengan ilmu dari tidak usah membacanya seperti itu. Nah, kemudian juga yang menonjol yang paling anda ingat, ta sukun setelahnya ta sin sad, ya itu dia idgham tetapi dia tidak kamil, ya. Umpamanya yang sering saya bacakan di depan Syekh, dan ini juga kena marah, ya. Umpamanya wa idza ma unzilat suratun, nah tidak seperti itu. Unzilat suratun, yang hilang hanya angin hamas ada tahanan. Nanti kenapa tak masuk langsung dia pada unzilat surat? Nah, karena begini yang kami dapatkan dari Syekh kami. Nah, dan ketika sampai di lahub dimat sawabi, ya di juz 17, lahub dimat sawabi, itu beliau barang. Dia juga dikatakan Thamud, ya, katakan Thamud, ya. Ini saya sudah ingatkan kamu berkali-kali itu, ya. Kalau kamu yang tidak ingat apa-apa atau sengaja atau apa, ulang lagi, ya. Jadi kita mengajarkan seperti apa yang kita dapatkan. Ada pun nanti para ikhwan dan ini mungkin hikmahnya kita banyak dulu, ya. Tidak ada masalah kita membacanya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam, dan kita tidak menyalahkan seperti tadi ikhfa yang menutup. Bahkan anak pribadi juga ketika setoran di Nabawi itu awal menutup, karena dicetuk yang menutup. Namun itu dikoreksi oleh Syekh Mustafa Hafizahullah Ta'ala, dan semenjak itu memakainya dengan terbuka, ya. Dan ini bukan hal yang baru, ya. Di Nabawi itu memang seperti itu, memang ada yang menutup, ada yang membuka tadi. Allah Ta'ala. Kemudian tentang kaf tadi juga ada beberapa masyayikh yang anda dengarkan seperti Syekh Husari rahimahullah, Syekh Ayyub rahimahullah, mereka memang membacanya seperti itu, bukan yang, ya. Namun yang lain juga kita dengarkan atau kita dapatkan mereka membaca seperti itu, karena memang tidak pernah, ya, mungkin dari kecil kita tidak pernah membacanya seperti itu sampai kita belajar dan sebagainya, tidak membaca dengan tidak menggantungkan bunyi dengungnya tersebut. Mungkin bisa kita dengarkan, kita lihat, kita cari.
kita salahkan oleh yang lain. Ya, mungkin masyayikh mereka mengajarkan mereka seperti itu, maka amanah ilmiah itu telah dapat, karena di sana itu dituliskan wa ajaztuhu, dan aku berikan dia ijazah dan membolehkannya ayyaqra'a wa yuqri'a, untuk membaca dan juga membacakan, mengajarkan kepada orang lain seperti apa yang aku ajarkan. Dia tidak membolehkan selain daripada yang dia ajarkan. Itu amanahnya. Ya. Mungkin dijelasnya. Kemudian juga Syekh Al-Busari belum masalahnya. Itu dua yang paling dapat kita cari, karena kayak sama seperti kita di sini, itu adalah hal baru karena selama ini tidak pernah membaca seperti itu. Lain dengan yang ikhlas tadi. Ikhlas tadi kita sudah dapat juga dari keterangan salah satu yang paling masyhur adalah Syekh Aiman Rusdi, yang beliau menutup ini, bahkan beliau mengatakan yang membuka itu adalah syai'un muhdats, itu bid'ah di dalam qiraah. Ya, kata beliau sudah mendatangi orang-orang yang berkompeten di bidangnya, mulai dari Syam sampai ke Turki, Pakistan dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengetahui hal itu, kata beliau. Namun sekali lagi apa yang kita sampaikan, karena itulah seperti itulah kita diajarkan, ya, seperti itulah kita diajarkan. Kemudian juga yang tadi tak sukun setelahnya sin, selama ini kita jelas-jelas membacanya dengan izhar, bukan dengan idgham, walaupun hanya idghamnya itu hanya hamasnya saja yang hilang atau ditelan oleh sin, oleh shad atau oleh za, ya. Karena jika menjadi pertanyaan kenapa di hamas-hamas yang lain tidak, seperti takfurun sama hamas keduanya kaf sukun, kenapa tetap bunyinya? Apakah tempatnya karena dia jauh, sementara ta dengan sin dia berdekatan gitu. Tapi beliau Rasulullah Taala menegaskan kepada beberapa kali bahwa itu bukan idgham yang kamil, yang menzilas surah tidak, seperti dalam riwayat Warash namanya dal dengan dua faqad dhalla, itu idghamnya kamil, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baik, azan dulu. Baik, kita lanjutkan ini atau salat dulu. Masih lanjut. Jadi kan ada dua tadi ya. Kita serahkan aja kepada peserta untuk memilihnya atau gimana? Nah, sebetulnya kepada guru. Nah, atau guru pelajari seperti apa yang dia pelajari. Mungkin murid-murid Ustaz Muqtadah Bismillah Ta'ala itu membacanya itu sudah jelas ikhlas dan apanya itu sama, ya, membuka. Mungkin perbedaannya mungkin di dua tadi,
nun atau tanwin setelahnya kaf. Kalau kaf sama yang donasinya agak gitu kan, kecuali kafnya kasroh ya. Namanya mawalla qiblati, bukan qiblati. Kemudian tak dengan tak sukun tadi dengan sin, dengan shad, dengan ta. Satu lagi untuk kaidah ini Ustaz, mengenai huruf ini kan kita kan sering mengoreksi bacaan peserta itu dari sifat hurufnya. Nah, mungkin di level tasin 1 mungkin untuk kesalahan-kesalahan yang tingkat mat, untuk yang lain mungkin tidak banyak kali. Jadi ada huruf-huruf rokhawah ini yang kita jelaskan bahwasanya dia mempunyai aliran saat dia berharakat sukun. Kemudian dia mendapat keterangan dari guru lain, huruf rokhawah apabila berharakat sukun ini nggak ada aliran, cepat. Ini contohnya walab do. Kita jelaskan bahwasanya ada aliran suara rokhawah harus kita alirkan, kemudian baru kita lepaskan makhrajnya baru. Kalau contohnya di Tuadat, dia ada tambahan sifat di situ, dia istiqalah, ya. Dia mengharuskan kita untuk melengketkan ujung dan sisi kiri kanan lidah kita ke gusi atas. Walau ya, walau ya, bukan walau sempurnakan dulu dia menempel. Nah, kalau dia mungkin berburu di tempat yang lain, ya, silakan dia baca seperti yang sama dengan jawaban kita tadi. Kalau dengan kita, dia harus baca seperti apa yang kita ajar, ya. Allah mengenai mikir tutup atau tidak menutup tadi, sampai tadi yang menutup derajat mim atau ikhlas tadi, atau mungkin pertengahan. Bagaimana model menutupnya? kalau menutup, yang menutup pendapat min wajib kasih, tidak boleh ditekan. Mim tidak boleh. Dia hanya lengket biasa saja. Nah, umpamanya kalla la yumbadanna, biasanya lengket biasa, tidak boleh ditekan sedikit pun. Kalla la yumbadan min ba'di dan mim, ya, tidak boleh ditekan bagi yang membaca dengan menutup. Itu kita potong bosnya. Ya, itu aja. Nah, ada lagi yang keluar seperti yang kita praktekkan. Ya, kalla itu bukan dengan dikurang setebal apa tadi, sekentas atau apa, atau min ba'di, ya. Kalau dia mau mengambil yang menempel, tapi sebaiknya berburu dengan yang sanadnya dia dapatkan dengan menempel tadi. Ya, jangan kita yang beristihad. Ya, ada senangnya ambil itu, ya, sebaiknya nggak ada masalah berburu dengan ini. Yang apa, terutama itu yang sanadnya di bawah Syekh Iman Rusdi itu menutup. Allah Ta'ala. Kalau di sini, kalau di Jawa ada banyak juga berkuliah di sanad, terutama yang di bawah Al-Jazari Foundation kalau tidak salah. Itu merujuk Syekh Iman Rusdi. Mengenai jeda ataupun jeda lamanya membaca huruf sukun, selain huruf bunga. Dalam buku merah Imam Muslim itu baca ketika dia berkhawat itu lebih dilamakan ketimbang huruf tawasud dan huruf mursyidnya. Maksudnya apa Ustaz? Dilamakan ketika ada sukun. Iya, dan juga hamas, dia lebih tidak bisa kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iya.
Bismillah, Bismillah sama. Enggak sama dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, nah boleh. Jadi temponya lebih lama ketimbang. Iya, karena dia ada suara yang mengalir dulu supaya sempurna sifat dan makhrajnya. Tidak akan sama dia dengan yang huruf yang lain seperti lam umpamanya. Apa alasan kita menambahkannya? Ya. Rabbil alamin. Tidak ada alasan untuk menambah atau mensejajarkan dia dengan ikhwah atau hamas tadi. Baik. Terkait ikhlas sama falsafawi tadi. Jika sebelumnya dhammah atau dhammatain, apakah kita harus mengunjung kemudian kembali ke harokat ini? Baik. Nah ini ya. Kalau anda sendiri membacanya dengan balik lagi, ya. Dan juga ada yang membaca kayak seperti tadi, la yumbadanna. Ini juga wallahu a'lam perbedaannya. Ya, ada yang tetap dia di depan, kemudian juga kembalinya ya seperti kita senyum tidak. Ya, kalla la yumbadanna dan yang satu lagi kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, dan anda membacanya di hadapan Syekh Mustafa dengan menarik sedikit dan tidak tetap ya di depan tadi. Nomor masih bisa. Terkait dhammah. Dulu kan pernah nanyakan juga. Cuman ada beberapa dari kami pengajar ini ada berbeda pendapat di sini. Mohon untuk diluruskan. Ada sebagian berpendapat bahwa dhammah itu harus kembali dulu. Karena dia dekat. Ya, Allah Ta'ala. Kalau ada yang belajar mungkin dengan balik dulu, ya, karena dia jumpanya dengan dhammah lagi. Kecuali dia berjumpa dengan sukun atau fathah, namanya kul, ya, jangan kul huwallah, ya. Namanya iyyaka na'budu wa iyyaka. Allah Ta'ala. Dan anda membacanya tidak seperti itu. Na'budu wa bukan buduna. Allah Ta'ala. Tapi secara umum mungkin kita nasihatkan dan kita saya pribadi mengajar kita bergurulah kepada guru, tidak ada masalah, dan itu sangat baik karena semakin banyak guru kita semakin banyak pengalaman kita. Dan seperti yang saya ceritakan tadi tentang Syekh ini membaca seperti ini, anak lupa lagi satu. Dan Syekh tempat anak ujian ini nuzul itu tipis. Fadhuqu adzabi wa nuzul. Sementara Syekh Mustafa itu tebal. Beliau mengatakan, apa alasannya tipis kan? Seharusnya nuzuli Syekh. Ya oke, nuzuli tipis dia. Tapi kalau antum baca ri, rohnya sukun, antum wasalkan. Sekarang roh itu udah sukun, kita berhenti apa lagi? Sebelumnya dhamma, kenapa lagi tipis-tipiskan? Nah, sementara yang tempat ujian tadi, ya tipis. Kalau Syekh Mustafa tak, fadhuqu adzabi wa nuzur. Yang tempat anak ujian ini, fadhuqu adzabi wa nuzur. Ya, tipis. Dan ini jangan sampai ini menjadikan kita apa? Yang penting kita mengajarkan apa yang kita pelajari, ya, apa yang kita dapatkan dari guru kita, sehingga ada tanggung jawab masing-masing kita ini. Karena
Dan ini maksudnya bukan taklid di dalam akidah ya. Kalau dalam bacaan ini wajib taklid. Bisa dipahami, bukan taklid maksudnya taklid buta kepada guru ini, syekh ini dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Taklid di sini meniru bacaan guru itu memang wajibnya agar amanah ilmiah tadi sampainya. Seperti inilah. Karena Al-Quran ini diturunkan dan disampaikan kepada kita musyafarah dari mulut ke mulut. Berbeda dengan kitab-kitab lain seperti Taurat. Wa katabna lahu fil alwah. Allah menuliskan untuk Musa alaihissalam, itu dituliskan. Kalau Al-Quran tidak, diturunkan dia dengan suaranya. Jibril alaihissalam membaca kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diulang. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada sahabat juga mengulang membacakan kepada Rasulullah, baru ditulis. Bukan tertulis dulu baru dibaca, tidak. Tapi bentuknya datang kepada kita, sampai kepada kita adalah dengan bacaan. Ya, tulisan ini banyak fasenya, ya, dari mulai dulu tulisan itu tidak ada titik, tidak ada yang membedakan seperti kaf, lam, fa, qaf, ya, shad, dhad, ta, za, itu sama bentuknya. Yang membedakannya ada yang tadi bacaan ini, yang ini waladhdallin, bukan waladhdallin namanya. Kalau bentuknya sama. Sampailah orang yang pertama yang membuat nuqtah di dalam Al-Quran, kalau tidak salah dia adalah Abul Aswad dan Abdul Ali, ya, Abul Aswad dan Abdul Ali. Dan nanti dia berubah lagi, buat dikasih titik seperti qaf itu titiknya satu dulu, fa yang tidak ada titik, ya, satu di bawah kalau tidak salah, tulisan lamanya. Kemudian barulah datang Imam kalau tidak salah Mas'ud bin Asim yang mematah-matahkan seperti alif atau hamzah, batasa bentuknya sama, berbeda titiknya. Jimha bentuknya sama, jimha kho bentuknya sama, titiknya beda. Dan baru beliau yang menyusun itu, ya, dengan bentuk dal dengan dal sama, ro dengan zai sama, sin, shin sama, sad dengan dal sama. Nah itu penulisannya. Adapun sampainya kepada kita itu dengan musyawarah. Jadi kita wajib mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita. Jangan nanti di kita rusaknya bacaan tadi. Kita beristihad pula, padahal tidak itu yang diajarkan oleh guru kita kepada kita. Ya, Allah Taala. Usulan pertama harus usulannya dirapatkan dulu ya. Nah, setoran kapalan sama Pak Ilmi. Ustaz boleh nambah? Terkait dengan diunah tadi, khusus pada waw dan ya. Boleh. Nah, apakah kita membaca dengan nafis atau kamil? Dia jawabnya jawab nafis. Nafis. Jawabnya jawab nafis. Artinya masuk tidak sempurna ya? Iya, maksudnya nafis dengan tidak nafis atau kamil. Kamil itu nun dan mim mati dari ditelan habis oleh huruf setelahnya. Adapun yang nafis dia adalah waw dan ya, itu bunyi atau akhar daripada nun tadi, ya, masih ada di bunyi waw ini. Itu maksudnya. Makanya jangan sampai ditekan. Ya, namanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Namanya sinatun tuna faman ya'mal, ya. Dan ini dua biwarna itu dua-duanya kamil, ya. Bila warna itu lam dan ra dua-duanya kamil. Ketika kita membaca nun mati atau tanwin setelahnya lam atau ra, pasti hilang itu lam semuanya, ya. Udal lil muttaqin, tidak ada lagi bunyi nun tadi. Tapi kalau ketika dia dinafis masih ada bunyinya, ya. Ketika kita masukkan
Kalau kita ibaratkan tertelan oleh waw dan ya ini semuanya, kekuatan nun dan mim ini. Hanya yang bisa menelan dia sendiri. Namanya nun masuk ke nun, nun masuk ke mim. Namanya fi jidha hablum, min masadat mim. Tak ada sedikit pun lagi bunyi nunnya di situ atau bunyi tanwinnya. Adapun ketika dengan ya dan waw itu tidak sempurna, tidak seperti masuk ke dalam nun dan mim atau lam dan waw. Ya, jadi idgham ini ketika kita berbicara tentang berdengung dan tidak berdengungnya, dia terbagi dua, ya, empat dua, yang berdengung empat, yang tidak berdengung dua. Kemudian dari segi kamil dan najisnya juga terbagi dua, ya, empat kamil, dua bihunna, dua bidahunna, dan dua najis. Yang dua-duanya adalah bihunna, yaitu ya. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.